Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Minggu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, Heton Minggu Kliwon ya. Saya ini ya, umur 52 tahun ya. Ujian bertubi-tubi ya. Karma kok nggak selesai-selesai ya. Nah, namanya karma itu ya suwe teman-teman ya. Anda menyakiti seseorang, orang itu untuk bisa bangkit, orang itu untuk bisa waras gitu ya, dari rasa sakitnya, itu kan butuh jam terbang gitu ya, butuh waktu yang lama gitu ya. Coba kembalikan kepada diri Anda sendiri ya. Ketika Anda katakanlah kena masalah, kena musibah ya, kena masalah, kena musibah ya, atau Anda dikhianati wis ya, paling mudah itu Anda dikhianati. Butuh berapa lama Anda bisa memaafkan ya? Atau tidak memaafkan, butuh berapa lama Anda sudah hilang wis? Sulit toh ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan seumur hidup Anda rasa sakit itu masih ada. Nah, inilah yang akan menjadi ya, akan menjadi sebuah masalah gitu ya. Akan menjadi sebuah karma ketika kita itu memiliki perbuatan yang jelek ya, Tuhan akan membalas kejelekan kita dengan sebuah masalah di dalam kehidupan kita. Dan masalah itu lama selesainya, masalah itu tidak selesai-selesai ya, lama dan juga tidak selesai-selesai ya. Coba itu dibayangkan, coba itu disikapi. Kalau Anda kena masalah terus masalahnya tidak selesai-selesai ya, kalau itu tidak karma ya hukuman Tuhan, tapi dua-duanya juga Anda akan dapatkan ya. Kalau Anda kena karma pasti hukuman Tuhan, kalau Anda kena hukuman Tuhan belum tentu karma ya. Karena kalau ketika itu adalah hukuman Tuhan, ini kaitannya dengan ibadah Anda kepada Tuhan ya, ibadah Anda kepada Tuhan kaitannya dengan aturan ya, aturan yang ada di dalam agama Anda, aturan ibadah yang tidak pernah Anda kerjakan itu loh. Itu kalau hukuman itu seperti itu. Nah, kalau karma kaitannya dengan perbuatan Anda di masa lalu ya, terhadap orang-orang yang pernah Anda sakiti, terhadap orang-orang yang pernah berinteraksi dengan diri Anda. Nah, ketika Tuhan membalas ini ya, diperlakukan ini kepada diri Anda, ya hidup Anda pasti akan banyak masalah ya. Lama teman-teman, saya pun juga menjalani sebuah karma. Jangan kira ya, saya ngomong semacam ini terus saya bebas dari karma. Tidak ada seseorang pun yang bebas dari sebuah karma, dari balasan perbuatan dia di masa lalu gitu. Perbuatan jelek-jelek terhadap orang di masa lalu itu tidak akan ada orang yang bebas dari itu, pasti semua orang mengalami gitu. Nah, yang membedakan adalah apakah Anda ini sambat atau tidak gitu. Nah, dari Anda bisa sambat atau tidak bisa sambat, ini kaitannya dengan spiritual Anda. Jadi kalau teman-teman Minggu Kliwon, spiritual Anda ini kuat ya, spiritual Anda ini istilahnya bangkit, kuat, otomatis ya, Anda akan mampu menghadapi gitu ya. Anda akan mampu menjalani yang namanya sebuah karma. Karma itu tidak akan habis kalau katakanlah belum waktunya habis, belum porsinya habis. Ibarat karma itu nasi ya, nasi 5 kilo gitu loh ya. Anda makan setiap hari 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok. Ya lama-lama kan habis ya. Ibarat seperti itu. Misalkan ya teman-teman Minggu Kliwon, karma Anda 10 tahun. Ya 10 tahun Anda akan jalani. Ya, enggak bisa dikorting gitu ya. Itu ya. Walaupun Anda ibadah, walaupun Anda tidak akan mengkorting ya. Tidak akan menghapus karma itu, tapi akan menghilangkan rasa nih ya. Ketika Anda ibadah tirakat ini, Anda akan membangkitkan semangat juang Anda, sehingga rasa sakit itu tidak akan kerasa lagi. Kenapa? Anda sudah bersama Tuhan ya. Tapi porsinya, jumlahnya, sapiring ya sapiring, rompiring, setahun ya setahun, 10 tahun ya 10 tahun ya. Intinya ketika Anda menjalani karma, jangan dipikirkan karmanya, yang perlu Anda pikirkan adalah bagaimana
supaya teman-teman Minggu Kliwon ini selalu membentuk sifat karakter Anda menjadi pribadi yang baik. Inilah yang perlu Anda aplikasikan. Ini yang perlu Anda lakukan. Ini yang perlu Anda tindak lanjuti. Ya. Kalau Anda bisa mengaplikasikan ini di dalam kehidupan Anda, maka saya yakin hidup Anda akan penuh dengan kejayaan. Hidup Anda akan penuh dengan kesuksesan. Ya. Jadi jadikan karma ini sebuah perjalanan hidup. Jadikan karma ini sebuah jalan spiritual Anda untuk membangkitkan ya hidup Anda lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Itu yang harus Anda lakukan ya. Jadi jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak depresi ya. Dan jangan stres. Ya, tetap bergerak, tetap menjalani ya. Hidup ini menjadi lebih baik lagi ya. Tetap semangat. Paham ya teman-teman Minggu Kliwon, Anda harus tetap semangat ketika menjalani sebuah karma, karena ketika Anda menjalani sebuah karma, mau tidak mau ya harus Anda jalani ya. Mau tidak mau ya Anda harus jalani ya. Karena itu adalah hasil dari perbuatan Anda di masa lalu. Nah, demikian saudaraku Minggu Kliwon, semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, jadikan karma sebagai motivasi bagi diri Anda supaya lebih dekat lagi kepada Sang Maha Pencipta. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.